Perkenalkan, nama saya Nadrianto dari Universitas Nusa Dawatan, jurusan Teknologi Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan apa tuh jaringan kampus. Mengenal jaringan kampus. Komunikasi di mana-mana dalam informasi saat ini, mari kita pahami dulu apa itu jaringan kampus. Biasanya daerah tetap di mana infrastruktur dikerahkan, beberapa contoh kampus di antara lain seperti pemerintah, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, kampus sekolah, dan taman. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu di kota kita, kecuali jalan dan pemukiman, terdiri dari jaringan kampus. Gambaran jaringan kampus. Sesuai dengan namanya, jaringan kampus adalah jaringan di mana kampus yang kita gunakan untuk bekerja dan hidup. Kampus bervariasi dalam ukuran dan atribut industri. Begitu juga dengan jaringan kampus yang bermacam-macam jenis dan ukurannya. Apa itu jaringan kampus? Kita semua mengakses berbagai jaringan sepanjang hidup kita sehari-hari. Yang kita tidak sadari bahwa secara aktif, misalnya ketika kita pulang dari rumah sebagian besar ponsel kita secara otomatis terhubung ke jaringan wifi. Dalam banyak kasus, jaringan rumah terhubung secara eksternal ke MAN atau Metropolitan Area Network Operator. Melalui MAN, operator menyediakan perusahaan dan pengguna individu dengan berbagai layanan internet telekomunikasi. Apa perbedaan jaringan kampus? Jaringan kampus melayani kampus dan organisasi di dalamnya karena berbagai ragam kampus, jaringan kampus dan organisasi internalnya. Jaringan kampus berbeda dalam ukuran dan bentuk. Perbedaan tersebut dirincikan dalam 5 aspek di bawah ini. 1. Skala jaringan kampus. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis: jaringan kampus kecil, menengah, dan besar. Masing-masing perbedaan dalam jumlah pengguna internal dan elemen jaringannya. Yang kedua, target layanan. Jika kita melihat jaringan kampus dari step verifikasi jaringan target layanan, kita akan melihat bahwa beberapa jaringan kampus tertutup dan terbatasi, hanya menjadikan pengguna internalnya, sementara yang lainnya terbuka untuk internal dan eksternal. Dukungan layanan. Yang 3, dukungan layanan. Jaringan kampus dapat diklasifikasi menjadi jaringan kampus layanan tunggal dan multi layanan. Tergantung pada layanan yang kita bawa. Layanan yang kita lakukan pada jaringan kampus menentukan konteks jaringannya. Pada awalnya, jaringan kampus hanya membawa layanan data dan layanan lainnya didukung oleh layanan khusus yang berbeda. Saat ini, sebagian besar usaha kecil dan menengah memiliki jumlah layanan jaringan yang terbatas. Misalnya, usaha kecil yang menyewa kantor di gedung perkantoran menggunakan infrastruktur jaringan yang tersedia oleh pemilik gedung kantornya. Oleh karena itu, jaringan kampus perusahaan kecil biasanya hanya membutuhkan layanan komunikasi dan data internal. Secara umum, jaringan kampus layanan tunggal memiliki arsitektur yang sederhana. Yang keempat, mode akses. Jaringan kampus memiliki 2 mode akses. Di antaranya adalah kabel dan nikabel. Nirkabel, sebagian besar jaringan kampus saat ini gabungan dari kabel dan nirkabel. Nirkabel bebas dari pembatasan lokal port dan kabel, dan oleh karena itu dapat digunakan secara fleksibel. Jaringan kampus tradisional adalah jaringan kampus kabel. Dari sudut pandang pengguna, setiap perangkat di jaringan kabel kampus terhubung ke port eksternal di dinding atau di atas meja melalui kabel eksternal lainnya. Yang kelima adalah atribut industri.
Atribut instruksi jaringan kabel beradaptasi dengan instruksi yang mereka layani untuk memenuhi syarat yang berbeda dari instruksi yang berbeda. Selanjutnya terdiri dari apa aja jaringan kampus. Jaringan kampus beragam tapi dapat menjadi model terpadu yang terdiri dari komponen dan jaringan yang berbeda. Model terpadu di layanan menawarkan kesempatan kepada arsitek jaringan untuk menyederhanakan jaringan kampus ketika mereka menjadi lebih kompleks karena inovasi teknologi. Model terpadu biasanya terdiri dari jaringan kampus memiliki terminal akses, terminal platform manajemen, jaringan, platform keamanan, dan platform aplikasi layanan. 1. Jaringan data. Kampus jaringan data dibangun melalui teknologi internal atau WLAN. Yang kedua, akses terminal. Pada sebagian besar jaringan tidak dianggap sebagai dari keseluruhan jaringan, tetapi sebagai kesemuan jaringan. 3. Platform manajemen. Jaringan platform manajemen adalah komponen tradisional, namun dalam arsitektur jaringan kampus terbaru dan pendukung platform manajemen jaringan lebih banyak perubahan. 5. Platform keamanan tingkat lanjut menggunakan data besar di seluruh jaringan yang disediakan oleh platform menjadi manajemen untuk mempertahankan diri dari event APT yang juga dapat dipanggil API, batasan udara yang disediakan oleh platform manajemen jaringan untuk mengisolasi dan secara otomatis memberikan lalu lintas ancaman untuk pertahanan APT. Platform aplikasi layanan di masa depan, banyak aplikasi layanan yang kita kembangkan dengan menggunakan basis yang disediakan oleh platform manajemen jaringan. Jaringan kampus masa lalu dan masa saat ini. Di jaringan kampus pertama kali dibayangkan, mereka menggunakan banyak teknologi seperti token ring atau ATM. Mereka meskipun asal mula jaringan kampus tidak ditandangi oleh peristiwa zaman yang diakui secara luas, mereka telah berkembang sepesat dengan melahirkan eksternal dan munculnya suite eksternal. Selama beberapa dekade terakhir, pengembangan jaringan kampus, terutama di bagian penggunaan eksternal dengan switch eksternal, digunakan sebagai komponen intinya. Berbagai berikut dimulai dengan penjajahan asal-usul eksternal, kemudian dilakukan pengembangan dan jumlah jaringan kampus selama 4 tahun terakhir, dan diakhiri dengan penguraian sejarah evolusi jaringan kampus. Generasi pertama pada tahun 1980, IEEE merilis standar untuk definisi koneksi lapisan fisik sinyal listrik dan protokol kontrol akses media. Terlepas standar ini dimenai lahirnya teknologi eternal dengan menggunakan koneksi twisted pair. Eternal lebih hemat biaya, lebih mudah diterapkan dengan teknologi jaringan sebelumnya. Generasi kedua adalah layer router switching pada tahun 1990-an. Dua penemuan terobos muncul di bidang jaringan, yaitu World Wide Web
atau singkat WWW pada perangkat lunak pesan instan. Lalu selanjutnya dengan generasi ketiga, dukungan komunikasi multi layanan terminal seru pintas pertama kali muncul pada tahun 2007. Sejak itu dengan cepat menjadi populer, menangkau secara luas dilolongkan oleh teknologi Wi-Fi juga berkembang pesat. Kembali pada tahun 1997, III merilis standarnya untuk menerai upaya pertama untuk standarisasi Wi-Fi. Meskipun teknologi Wi-Fi muncul secara sangat awal, penggunaan terbatas pada jaringan rumah dan jaringan secara kecil lainnya selama lebih dari 10 tahun, industri secara diharapkan untuk mengenalkan Wi-Fi ke dunia jaringan kampus sebagai pelengkap jaringan kantor namun harapan tersebut tidak dicapai terutama karena alasan tadi. Sekian dari saya, terima kasih.